Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang rangka neon box ya sobat ya, papan nama ya sobat, yang sistemnya sliding sobat, sliding geser, agar harapannya maintenance penggantian spanduk bannernya atau penggantian desain gambarnya atau tulisannya itu lebih mudah ya sobat. Jadi tidak perlu menurunkan kerangka neon boxnya atau papan namanya keturun ke bawah, tapi hanya untuk bannernya atau spanduk atau akriliknya atau desain gambar tulisannya itu sobat. Jadi sliding multifungsi, fleksibel ya sobat, lebih mudah dalam maintenance kedepannya ya sobat. Karena biasanya spanduk itu banner, kalau neon box yang dari spanduk banner ataupun papan nama yang dari banner spanduk itu biasanya 1 tahun 2 tahun karena kena hujan, cuaca, usia gitu ya sobat, biasanya akan menjadi getah sobat, kemudian sobek, robek biasanya itu sobat, karena kena panas, kena hujan. Tapi itu yang outdoor ya. Tapi kalau yang indoor biasanya sih lebih awet sobat, istilahnya tidak kena panas, tidak kena hujan, walaupun posisi papan namanya dipasang di tembok, di bagian tembok luar rumah, tapi atasnya masih ada atapnya ya, ada perlindungan dari hujan, dari panas, masih awet biasanya sobat ya. Lebih dari 3 tahun 5 tahun masih oke lah, paling cuman beladus ya, warnanya agak pudar mungkin karena kena debu, kena kotor gitu ya sobat, tapi biasanya nggak sampai sobek, getas gitu ya sobat, karena masih kategorinya indoor. Tapi kalau yang outdoor bener-bener di pinggir jalan, terus kena panas, kena hujan, biasanya usia 1 tahun 2 tahun sobat. Tergantung wilayahnya juga ya sobat. Kalau wilayahnya dekat pantai apalagi gitu ya sobat, mungkin kan udaranya mengandung air garam gitu ya, itu biasanya lebih cepat ini juga ya sobat, lebih cepat rusak ya, karena besi pun kena udara pinggir pantai akan cepat korosi ya sobat. Begitu juga spanduk ya, akan lebih mempengaruhi lah, karena bahan dasarnya kan dari vinil gitu ya, dari plastik sama karet gitu ya, mungkin akan lebih ini juga daripada daerah yang jauh dari pantai. Tapi ya biasanya 1 tahun 2 tahun ini sobat, kena hujan, kena panas akan beribil, akan getas gitu sobat, akhirnya jadi sobek sobat ya. Itu karena yang di belakang itu sobat ada kerangka, itu kerangka karena ini sobat di outdoor, kemudian tidak ada atapnya gitu ya. Nah, itu sobat, untuk sengnya, besi penahan belakang spanduknya, bannernya itu sudah kropos di bagian bawah, terutama yang bagian bawah sobat, karena bagian atas air kan mungkin mengalir ya di kerangka yang bagian atas, kemudian sampai ke bawah mengendap lah, yang besi yang bagian bawah sama sengnya itu yang akhirnya ini sobat, kropos gitu ya. Spanduknya juga sobek-sobek juga itu sobat. Nah, ketika mau menurunkan kan berarti harus satu kerangka frame-nya gitu langsung diturunkan gitu ya sobat. Nah, itu agak butuh effort gitu ya sobat, agak sulit dikit gitu ya, agak sedikit lebih sulit gitu ya. Nah, ini kami ada custom modif ide untuk dibikin sliding sobat. Jadi nanti ininya untuk gambar apa namanya atau tulisannya itu, desain gambarnya akan posisi masuk, kemudian kalau semuanya sudah usia, sobek, rusak, tinggal di sliding lagi, ditarik, nanti diganti baru lagi, dinaikkan. Tapi untuk rangka utamanya tetap paten melekat di tiang ini ya sobat, tiang papan namanya atau neon boxnya ya sobat. Ya itu sobat. Ini kami frame-nya udah jadi sobat, frame terus kemudian dikasih seperti rel gitu ya, seperti spasi jarak untuk sliding gesernya sobat. Nah, itu kemudian untuk besinya kami menggunakan galvanis ya sobat ya, besi galvanis tal yang kotak yang ukuran 2x2 sobat, karena
ini sobat, harapannya lebih ringan sobat, supaya tidak terlalu bebannya membebani tiang neon boxnya, papan namanya. Tadinya kami akan menggunakan stall yang lebih gede sobat, yang ukuran 3,5 atau 4x4 gitu ya, harapannya kan kuat gitu ya. Tapi karena berhubung ini posisinya tidak nempel di tembok, hanya kekuatannya di tiang diameternya 4 inci, 4 dim ya kurang lebih, itu ya kita harus kalkulasi ya sobat untuk bobotnya ya, bobot dari frame rangka bingkai besarnya, karena ini juga kebetulan panjang sobat, ukurannya 2 meter, kemudian tingginya 80 cm sobat, jadi mirip kayak kusen pintu sobat, pintu rumah gitu, jadi kan biasanya 2 meter kali 80 cm ya, ini cukup besar panjang, jadi kami kalkulasi untuk besinya dipilihkan yang lebih ringan dengan ukuran yang kecil, tapi ini sobat, kami perkuat di posisi sambungannya kita perkuat ya sobat ya. Harapannya agar walaupun besinya kecil, terus galvanis yang ringan, tipisnya tebalnya sekitar 1,2 mm ya sobat ya. Untuk tebalnya itu mengurangi secara keseluruhan untuk bobotnya sobat, harapannya itu. Tapi ya tetap cukup berat juga sobat dengan posisi ini. Nah ini kenapa disambung seperti ini juga harapannya nanti kan posisi yang tengahnya frame-nya itu kan di bagian tengah sobat, di as tengah gitu ya, itu dapat dipasang untuk ditempeli lampu LED atau lampu neon gitu, tinggal ditempel sobat agak banyak, harapannya lebih terang lagi gitu ya sobat. Itu sobat. Jadi kategori ini multifungsi sobat, kerangka ini dapat digunakan untuk yang neon box maupun digunakan untuk yang seperti papan di sliding masuk. Lah ini papannya variasi lembarannya juga cukup banyak ya sobat saat ini ya, pilihannya ya. Ada PVC board, ada impra board, ada akrilik ya, atau yang paling mahal akrilik ya sobat ya, dananya cukup besar sobat, itu satu lembarnya kan ukurannya hampir mirip dengan ukuran standar triplek ya sobat, plywood gitu ya, itu kan 120 kali 240 ya sobat ya, 244 atau 122 ya, itu lebarnya 1 meter 22 cm, panjangnya 2 meter 44 cm. Biasanya itu ukuran standar sobat. Plywood, triplek, gypsum itu biasanya ukurannya standar seperti itu. Nah itu akrilik dengan satu lembar utuh itu harganya 450.000 ya, hampir 1,5 juta sobat. Waduh, itu ukuran yang 3 mili ya sobat ya, yang bening ya. Nanti kalau yang putih susu atau putih transparan harganya beda lagi sobat, biasanya yang putih susu lebih mahal lagi ya, dannya lebih ini. Jadi 2 lembar depan belakang ya hampir 1 juta ya sobat, 900 ya untuk akriliknya, hanya akrilik ya sobat, belum untuk dikasih stikernya atau spanduk stikernya yang nempel di akriliknya, itu belum tambah itu sobat, jadi 1 juta lebih ya nantinya ya. Jadi kami akhirnya ini sobat, cari alternatif sobat untuk yang lebih terjangkau sobat. Akhirnya kami membuat dengan sliding. Nanti untuk lembarannya itu kalau yang PVC board kan sekitar 130 150 ya sobat, satu lembar ya dengan ukuran utuh sama ya. Itu kemudian untuk yang media yang lain semuanya menggunakan triplek gitu ya sobat, 3 mili atau 5 mili 3 mili 3 mm atau 5 mm itu sekitar 90.000 ya sobat, satu lembar ini kan butuh 2 lembar. Terus kemudian ada alternatif lagi menggunakan ini sobat, lembaran yang teknologi lama ya, kalsi board atau GRC board gitu ya, itu yang serat fiber dicampur dengan semen, dicampur dengan bahan lainnya, kemudian di mix menjadi lembaran. Nah, itu harganya terjangkau ya sobat ya, sekitar 50.000-an sobat, hampir mirip dengan gypsum. Tapi kan kalau yang GRC board maupun kalsi board biasanya kan lebih tahan terhadap cuaca ya sobat, lebih tahan terhadap hujan maupun panas, sedangkan gypsum ataupun
triplek itu kan ya terutama gipsum kan kena air kan biasanya kan ini ya akan hancur ya sobat ya biasanya gitu. Tapi kalau yang kalsibot, GRC bot karena bahan dasarnya adalah serat fiberglass dengan dipadu padankan dengan semen, adukan semen dan bahan yang lain akhirnya lebih kuat ya sobat. Harapannya lebih kuat. Nah itu 50.000 kali 2 kan hampir 100.000 ya masih terjangkau ya sobat ya, murah meriah ya. Itu nanti ada beberapa alternatif sobat. Nanti tinggal mana yang akan digunakan ya. Kalau semuanya menggunakan triplek yang ukuran 3 mili kan tebalnya 3 mili itu kurang lebih ya sekitar 50 sampai 60.000 ya sobat. Ada yang 48.000 atau yang 5 mili tadi itu sekitar 85 atau 90.000. Kalau yang 3 kalau triplek itu atau multiplek itu ini ya yang bahan dasarnya kayu tetap harus di epoksi ya sobat, harus dicat dasar agar pori-porinya tertutup, terus kemudian dicat lagi dengan cat warna hitam atau apa agar lebih memperkuat dari kayunya ya sobat tripleknya ya. Itu kemungkinan ya 1 tahun 2 tahun 3 tahun masih oke lah kalau dicat ya sobat. Tapi kalau tripleknya posisi nggak dicat hanya kayu ya, kena hujan kena panas akan biasanya ngelotok ya sobat ya, mengelupas itu ya, terus kemudian jadi bubur gitu ya, kayunya jadi tepo ya, jadi lunak gitu ya. Itu memang penggunaannya harusnya di indoor ya kalau triplek ya. Kalau di outdoor kita hanya bisa memperpanjang usia pakainya itu, usia pakainya diperpanjang dengan cara di epoksi, dicat dasar epoksi yang biasa untuk besi itu nggak masalah, tetap bisa diaplikasikan untuk kayu. Kemudian nanti ditutup lagi setelah pori-porinya tertutup, dikasih cat lagi warna apa, jadi benar-benar tebal, ada lapisan pelindung kayunya. Itu pun tetap biasanya kena hujan, kena panas, lembab ya akan ini juga sobat, akan tripleknya akan berjalannya waktu usia berapa tahun ya akan ini juga akan mengelupas atau akan hancur juga pelan-pelan gitu ya, biasanya gitu. Nah ini kemungkinan yang menggunakan GRC board itu sobat, kalsi board. Jadi menggunakan yang itu harapannya nggak terlalu berat ya sobat ya. Nanti kalaupun agak berat nanti mungkin tiangnya kita tambahkan kuda-kuda besi untuk menuju ke sandaran tembok terdekat sobat. Kalau seumpamanya nanti hasilnya cukup berat gitu ya, takutnya tiangnya nggak kuat ya, ngawekani sobat, menjaga kita tambahkan untuk dudukan ya sobat, untuk besi seperti kuda-kuda lah, nanti tinggal di ujung satunya dinabol menuju ke tembok sobat, agar lebih kuat sobat. Itu sobat. Jadi seperti ini sobat, harapannya berhasil ya sobat ya, sukses untuk modifikasi customnya ya sobat ya ini. Terus kemudian untuk peralatannya sobat, untuk besi-besinya juga ini ada di bawah ya sobat ya. Sebentar sobat, ini kita turunkan sebentar. Nah ini sobat, yang biasa kami gunakan ya sobat ya, untuk geser sedikit sobat. Ini sobat ada lasnya ya, biasanya kalau untuk yang besi-besi tipis kami menggunakan yang MIG ini ya sobat ya, M-Don ini sobat, biasanya kami menggunakan ini. Tapi kalau agak tebel 2 mili gitu ya biasanya kami menggunakan MMA ya. Kalau MIG kan dengan kawat wear gitu ya, ini kebetulan yang gasless tanpa gas, flukornya tanpa gas, agak teknologi terbaru ya sobat ya, dengan kawatnya 1 mili maupun 0,8 mili sobat. Nah ini biasanya kami kalau menggunakan besi galvanis atau besi yang stal yang tipis 1,2, 1 mili atau 1,4 itu biasanya kami menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan yang sticknya elektrodanya 2 mili kan, elektrodanya sendiri 2 mili ya kawatnya, itu kan berarti untuk titik leburnya kan lebih panas lah. Ketika menggunakan besi yang tipisnya di bawah 2 mili biasanya kan disenggol sedikit langsung bolong sobat, langsung melebur dulu ya sobat daripada elektrodanya, jadi akhirnya malah bolong, agak kesulitan juga untuk pengelasannya sobat. Jadi kalau yang tipis-tipis kami menggunakan yang ini sobat, dengan
stang mic-nya ini ya. Terus kemudian kalau yang 2 mili ya besinya tebalnya atau biasanya menggunakan yang MMA ini wattnya juga 450 sampai 1300, tapi amannya di 1300 watt ya sobat ya. Terus kemudian untuk besi-besi yang tebal ya sobat ya, itu kami menggunakan yang General ARC inverter ini sobatnya. Ini untuk TIG, untuk lastik yang dengan argon itu, dan yang MMA sampai 200 ampere sobat. Ini wattnya gede sobat, harus 2200 ke atas sobat untuk dayanya. Kalau enggak jeglek sobat, enggak kuat sobat untuk pengelasan dengan mesin yang besar ini. Ini memang khusus untuk besi-besi yang tebal ya sobat, yang mungkin 5 mili atau 5 mili ke atas ya sobat. Itu biasanya kami gunakan itu. Terus kemudian untuk kalau yang ini yang HL Smart IGBT ini yang 450 ampernya 120 ampere, yang ini juga M-Don yang mic-nya ini juga 120 juga sobat ampernya ya. Terus kemudian untuk ini sobat, untuk kabelnya sobat, untuk kabel ininya kita dekatkan ya sobat ya, sebentar ya sobat, kita dekatkan. Oke lanjut ya sobat ya. Ini ya sobat, kabel bawaan dari mesin las kan biasanya untuk yang MMA ataupun yang mic atau apa, biasanya kabelnya itu nggak terlalu panjang ya sobat. Kabel kutub negatifnya maupun positifnya itu yang plus maupun min biasanya cuma 1,5 meter atau 1 meter ya sobat. Itu agak kesulitan sobat kalau untuk pengelasan. Jadi ini ya sobat, disediakan budget dana untuk beli kabel panjang ya sobat, kabel untuk mesin las yang panjang, yang serabutnya juga tembaganya banyak gitu, yang tebal gitu ya sobat. Itu akan lebih memperlancar sobat. Jadi serabutnya kan ada yang tipis, ada yang menengah, ada yang tebal ya sobat. Ini kebetulan kami menggunakan yang agak tebal. Terus panjangnya sekitar 10 meter sobat. 10 meter kan kalau semuanya membuat kanopi atau yang 3 meter ke atas kan berarti mesin tetap di bawah, mesin lasnya tetap di bawah. Kabel ini ke atas 3 meter atau ke samping kanan kiri masih ada leluasa lagi, masih tersisa sekitar 5 meter 4 meter. Jadi lebih mempermudah, biasanya di sekitar 10 meter ya sobat. Kami ini 10 meter, dan ini satu kabel ini dapat digunakan untuk mesin las beberapa sobat. Jadi memang berguna, multifungsi, ada baiknya seyogianya ini ya sobat, nyetok gitu ya, untuk kabel yang kutub positifnya sobat, kutub positifnya itu ini. Jadi ini berguna sobat. Kami menggunakan ini untuk berbagai mesin las ini sobat. Jadi terus kemudian untuk yang kutub negatifnya sobat, biasanya kami yang dari bawaan pabrik itu, bawaan dari unitnya kan, yang plus itu 1,5 meter, yang kutub negatif 1,5 meter. Itu biasanya kami gabungkan sobat, seperti ini sobat, gabungkan, dijadikan untuk kutub negatif tapi agak panjang, jadi 3 meter ya, lumayan sobat, 3 meter. Terus untuk yang positifnya ini 10 meter beli sendiri ya sobat, tidak include di dalam unitnya ya, kita harus pengadaan sendiri, menambahkan budget sobat. Nah kemudian untuk yang kabel ini sobat, kabel oloran ini ya sobat ya, kabel sebentar sobat. Ini ya sobat ya, kabel oloran ini menggunakan kabel yang kawat ya sobat, kabel kawat yang bukan serabut sobat ya. Ini ukuran yang 2,5 mm pangkat 2 ya sobat ya. Nah ini minimal 1,5 lah sobat, minimal 1,5 atau lebih bagus lagi 2,5 atau lebih tebal lagi nggak ada masalah, lebih bagus ya sobat, biasanya gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Nah ini panjangnya sekitar 15 meter atau 20 meter. Ini biasa untuk ini juga sobat, untuk genset gitu ya. Itu kemudian untuk ini sobat, untuk ini sobat topeng lasnya. Nah ini topeng lasnya ada yang otomatis seperti ini ya sobat ya. Ini untuk
untuk pengisiannya. Jadi ketika proses pengelasan kan ada cahaya las itu sobat panas, itu biasanya juga akan mengisi baterai di dalamnya sobat ini dengan panel surya ini. Nah kemudian di bagian belakang sobat ini yang biasanya agak rentan ini sobat, konektor plastik yang di sini nih, baut plastiknya ini biasanya karena usia udah lama biasanya getah sobat, mudah karena usia sobat ya udah berapa tahun pemakaian biasanya akan mudah pecah untuk plastiknya sobat. Nah itu dipersiapkan untuk cadangannya sobat. Kemudian untuk karena ini plastik, bautnya juga plastik, ketika kita kencangkan terlalu kencang takutnya dol sobat, takutnya rumah dratnya dol. Akhirnya ini sobat, karena ini bergerak terus ya sobat, karena dipakai di kepala kan bergerak, akhirnya dimodif sedikit aja sobat, dipakai kawat atau tali seperti ini, dibolongkan agar stabil sobat, agar tidak mudah naik turun. Nanti kalau semuanya kurang panjang kurang pendek tinggal dipanjangkan, di setel lagi sobat, itu sobat. Nanti kalau ini posisi hanya mengandalkan baut plastiknya yang di dalam ini sobat, biasanya akan naik turun terus sobat, agak merepotkan sobat, agak sulit juga kalau ininya naik turun, posisi pandangan untuk pengelasannya jadi terbatas sobat, kurang nyaman, jadi ditambah pengikat sobat. Terus kemudian untuk proses menggerinda sobat, menggerinda atau potong besi, biasanya kami ini sobat agar lebih pede ya, agar lebih safety aman menggunakan topeng las yang manual ini sobat, tapi kami modif dengan dengan tali juga atau dengan kawat supaya tidak bergerak. Lah ini posisinya yang putih ini untuk proses menggerinda ataupun proses pemotongan besi dengan gerinda tangan ya sobat, agar lebih aman safety sobat. Amit-amit sobat, takutnya mata gerindanya pecah atau serpihan gitu ya, amit-amit nggak minta ya sobat. Nah itu takutnya ada yang terlempar sedikit gitu ya. Ini untuk melindungi daerah wajah ya sobat ya, jadi lebih percaya diri, lebih nyaman, lebih enak juga kalau menggunakan ini sobat. Untuk topeng yang manual pengelasan kan biasanya pengelasan yang hitam ini, tapi ini posisi dibuka. Untuk yang putih ini biasa untuk potong besi atau gerinda sobat. Ini cukup penting sobat, supaya melindungi wajah ya, kepala ya sobat ya, amit-amit takutnya mata gerindanya itu sobat, karena mungkin udah tipis atau udah proses pemotongan besinya udah banyak, ketika terjadi slip dikit cetek gitu, takutnya ada serpihan yang terbang gitu sobat. Jadi amannya pakai ini sobat. Tuh kemudian untuk berikutnya ini sobat, untuk kabel roll itu sobat ya, kabel roll juga butuh. Terus kemudian gardus sobat, gardus ini biasanya kami gunakan atau kain gitu ya sobat, itu untuk menutupi mesin lasnya sobat, agar tidak overheating ya sobat, tidak terlalu panas sobat. Apalagi kalau kerjanya posisi di outdoor, terkena sinar matahari langsung, itu ada baiknya ya kita ngawekani sobat, dieman-eman untuk mesin lasnya gitu ya, karena mesin las sendiri kan menghasilkan panas dengan cukup panas, karena ada aliran listrik yang ampernya cukup besar untuk melelehkan elektroda maupun kawat gitu ya sobat, dalam proses pengelasan. Nah itu takutnya motherboard, modul atau panelnya, elektroniknya kalau terlalu panas komponennya takutnya meleleh, terus kemudian konslet sobat ya, amit-amit rusak gitu ya sobat. Jadi biasanya kami gunakan kardus untuk menutup ya sobat ya, untuk membantu pendinginan lah sobat, minimal beliau tidak terlalu overheating ya, tidak terlalu panas berlebihan, apalagi kalau di outdoor. Biasanya kami jarang sekali untuk mesin las itu terpapar sinar matahari langsung, di outdoor itu jarang sekali. Oleh karena itu kami ini sediakan untuk kabel kutub positifnya ataupun negatifnya agak panjang, terutama yang positif ini sampai 10 meter. Jadi mesin lasnya di tempat yang teduh, di tempat yang aman, tidak terkena panas, tidak terkena hujan, air atau percikan, amit-amit ya sobat ya. Itu jadi yang berjalan hanya memanjang adalah kabelnya sobat, kabel ini elektrodanya ya sobat. Itulah ini kebetulan yang model mic ini agak kesulitan juga sobat, karena panjangnya hanya 1,5 meter sobat untuk yang mic ini, kawat mic ini ya. Ini juga menjadi perhatian juga sobat, kami juga lagi mau upgrade ya, agar cari yang agak lebih panjang sobat, karena
Kebetulan ini kan model yang knockdown bisa dicopot gitu ya sobat, karena mic kan ada juga yang stang mic-nya itu, stang kawatnya itu paten gitu ya sobat, tertanam atau dilas ataupun terpatri dipatri ke modulnya atau ke motherboardnya ya sobat, ke mesinnya itu. Jadi kalaupun mau diganti ya tetap bisa sobat, cuman effortnya lebih, harus bongkar mesinnya gitu ya sobat ya. Sobat, rekan-rekan, berhubung durasi sobat, kita lanjut di part 2 ya sobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.